Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujib Manurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain alat peraga mengenai materi perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Dasar atau tujuan saya membuat alat peraga dengan desain seperti ini yaitu dengan harapan dapat mempermudah siswa dalam membedakan antara perkembangbiakan generatif dan juga vegetatif. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu generatif dan juga vegetatif. Pada perkembangbiakan hewan, generatif yaitu terjadi secara kawin, yaitu bertemunya sel betina atau telur dan sel jantan atau spermatozoa. Perkembangbiakan generatif pada hewan itu terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Di sini saya mengambil contoh yang ovipar, yaitu pada ayam. Nah, pada desain atau alat peraga yang saya buat itu, saya buat tahapan. Di situ digambarkan tahapan pada proses perkembangbiakannya, dari mulai telur, embrio, hingga menjadi ayam dewasa. Contoh hewan lain yang berkembangbiak secara generatif yaitu banyak sekali, seperti yang kita sering temui seperti sapi, kambing, dan juga kucing, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk perkembangbiakan vegetatif sendiri itu terjadi tanpa adanya kawin. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah, yang artinya itu struktur tubuhnya tidak sempurna. Jadi biasanya atau kebanyakan hewan ini tidak memiliki alat kelamin sehingga tidak dapat melakukan perkawinan. Contoh perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan yaitu ada fragmentasi, membelah diri, dan juga spora. Di sini saya ambil contoh pada amoeba yang membelah diri. Pada perkembangbiakan tumbuhan juga sama, yaitu terjadi secara generatif dan vegetatif. Untuk generatif sendiri itu tadi pengertiannya yaitu terjadi secara dengan kawin. Nah, perkawinan pada tumbuhan ini terjadi pada proses penyerbukan. Proses penyerbukan itu terjadi karena adanya alat kelamin. Alat kelaminnya yaitu putik dan juga benang sari. Contohnya yaitu terjadi pada pohon mangga. Di gambar juga saya jelaskan urutan dari proses terbentuknya atau penyerbukan dari pohon mangga tersebut. Nah, pada perkembangbiakan secara vegetatif ini, tumbuhan terbagi menjadi dua kembali, yaitu alami dan buatan. Untuk alami yaitu tanpa adanya bantuan manusia. Contohnya yaitu seperti tunas, stolon, spora. Nah, pada stolon ini jadi tumbuhan batang tumbuhan itu semakin lama kan semakin besar dan akan menjadi cabang dan seterusnya. Kemudian untuk yang buatan itu tumbuhan tersebut perlu bantuan manusia. Contohnya seperti apa? Mencangkok. Saya yakin teman-teman pasti sudah paham tentang mencangkok ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah desain yang saya buat ini terbuat dari apa gitu. Jadi bahan dasarnya itu ada styrofoam paling bawah, kemudian dilapisi kertas asturo. Nah, kemudian ada tulisan perkembangbiakan generatif dan vegetatif itu dalam bentuk print yang kemudian saya tempel di kertas asturo. Jadi kertas asturonya digunting membentuk huruf-huruf tersebut dan ditempel. Jadi saya print dan saya gunting, kemudian guntingan tersebut ditempel pada styrofoam. Jadi styrofoamnya digunting juga membentuk huruf-huruf tersebut. Nah, di dalamnya juga ada tahapan dari proses perkembangbiakannya. Itu juga akan saya buat menjadi lebih 3D dengan cara di print dan ditempel pada styrofoam. Dan masing-masing tahapan nanti juga tertuliskan itu terjadi pada proses apa, seperti embrio ataupun telur dan lain-lain. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.